Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi yang sedang menonton video ini. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan tetap di rumah aja ya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Oke, di sini Ibu akan membahas tentang latihan kuis Ki Hajar yang kemarin yang kalian kerjakan di Quizizz. Ada 6 soal. Nah, oke, mulai dari soal yang pertama ya. Nah, oke, kita baca dulu pertanyaannya. Satu lusin sabun mandi yang masing-masing berbentuk balok berukuran 15 cm dikali 10 cm dikali 4 cm. Sabun itu harus diatur dalam 4 baris memanjang tanpa ditumpuk dalam satu kotak berbentuk balok. Luas minimal permukaan kotak adalah, jadi gini, ada satu lusin sabun mandi ukurannya 15 kali 10 kali 4. Ini bentuknya balok ya. Berarti yang 15 cm ini sebagai panjang, 10 cm sebagai lebar, dan 4 cm sebagai tinggi. Nah, terus dia pengen ditata, tapi dalam bentuk 4 baris memanjang, nggak boleh ditumpuk. Jadi nanti bentuknya seperti kotak gitu, tapi nggak ditumpuk gitu. Jadi baris gitu berjajar ya. Nah, pertama-tama kita bikin dulu susunannya. Susunannya itu kayak gimana? Nah, kita harus bikin kerangkanya lah ya. Nah, pertama-tama kayak gini. 4 baris memanjang. Memanjang ya, 4 baris memanjang. Berarti kalau Ibu gambarin itu kayak gini nih. Ini kan baris 1, baris 2, baris 3, memanjang ya. Dia bilangnya memanjang soalnya. Jadi kayak gini. Nah ini sabunnya. Jadi kan tadi ada 12 sabun. Karena ini 4 baris, 1, 2, 3, 4, berarti ke belakang itu 3 ya. Tadi ukurannya itu 15 cm dikali 10 cm dikali berapa cm? 4 cm ya tingginya ya. Nah, berarti setiap sabun ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Berarti ini 15 cm nih masing-masing. Ke sini 15 cm, ini 15 cm. Nah, si lebarnya ke sini ya. Berarti ini 10 cm, 10 cm, 10 cm. Gitu ya. Nah, tinggi nggak kelihatan kalau di kotak ini. Tapi kalau kalian bisa bayangin sabun kan bentuknya kayak gini ya. Itu misal. Ini misal aja ya. Ini kan panjang di sini, ini lebar. Tingginya kan ini berarti. Nah, ini itu 4 cm. Gitu. Nah, ini kan bentuknya nanti kotak ya. Kotak balok gede gitu ya, kayak kardus gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya itu luas minimal, luas permukaan minimal. Nah, luas itu kalau di luas balok, luas permukaan balok, kalian harus ingat-ingat. Rumusnya apa? 2 dikali panjang kali lebar plus panjang kali tinggi plus lebar kali tinggi. Gitu. Ini kalian harus hafal. Nah, si panjang karena disatuin kan dia 4 baris memanjang, berarti si panjangnya itu dari ujung sini ke ujung sini. Berarti ini berapa? Dari sini ke sini ya. 15-nya ada 4, 15, 15, 15, 15. Berarti berapa itu? 15 kali 4, 60 ya. 60 dikali, nah lebarnya. Nah, lebar juga sama dari sini ke sini. 10, 10, 10. Berarti 30. Ditambah panjangnya 60. Nah, kalau tingginya nggak masalah, tingginya tetap ya 4 ditambah lebarnya 30, tingginya 4. Nah, ini tinggal dikaliin dulu sama kalian. 2 kali berapa? 60 kali 30 1800 ditambah 240 ditambah ini 120. Nah, ini yang di dalam kurung ditambahin dulu biar gampang. 1800 tambah 240 tambah 120. Berarti berapa? 2060 ya. Nah, udah deh.
tinggal dikali 2. Berarti jawabannya 4120 cm pangkat 2. Nah ini luas minimumnya. Nah ternyata setelah ibu cek itu nggak ada ya jawabannya ya. Ibu kayaknya salah nulis itu. Nah di sini yang C ini harusnya 4120 ya. Ini bukan ini harusnya. Yang ini. Oke. Nah, gimana menurut kalian? Mengerti ya? Paham ya? Berarti kalian cukup menghafalkan rumus ini nih. Ini harus dihafal. Ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 ini itu berisi tentang materi peluang. Mungkin kelas 7 sama kelas 8 belum belajar tentang ini karena ini itu ada di kelas 9, itu juga semester akhir. Nah, nih lihat dulu ya soalnya. Bu yakin kalian bisa kok. Sebuah kantong berisi 5 bola biru dan 4 bola putih. Jadi di sebuah kantong itu ada bola. Bolanya itu terdiri dari 5 bola biru sama 4 bola putih. Nah, di sini tuh mau diambil dia secara acak. Mau diambil 2 bola tapi berurutan ngambilnya itu. Jadi dia mau ngambil 2 bola karena berurutan berarti 1 dulu ambil, terus 1 lagi ambil. Jadi 2 bola yang diambil gitu. Ngerti nggak? Maksudnya 2 bola itu satu-satu gitu ngambilnya. 1 dulu biru, 1 dulu biru gitu. Tanpa pengembalian, tapi yang udah diambil ya udah diambil, nggak dibalikin lagi ke kantongnya gitu. Nah yang ditanya itu peluang terambil kedua bola berwarna biru. Nah ya kita bahas ya. Bola, kita tulis. Bentar. Bola. Tadi di kantong itu terdiri dari 5 biru sama 4 putih. Berarti totalnya berapa bola? Ada 9 bola total di kantongnya. Nah, ibu mau jelasin dulu. Kalau peluang itu ada rumusnya. Kalau kita ambil rumus secara umum ya, PA itu peluang kejadian A. Sama dengan NA per NS. Dimana NA itu disebut apa ini? Namanya titik sampel. Nah, yang NS ruang sampel namanya. Kalian bisa pelajarin ini sendiri ya. Di internet banyak, di YouTube juga banyak. Silakan kalian pelajarin sendiri. Nah, untuk tahu titik sampel apa, ruang sampel apa, kita langsung aja ya. Nah, dia pengen ngambil tapi bolanya itu pengen yang biru gitu. Pengambilan pertama itu biru, peluangnya berapa? Nah, pengambilan kedua 1 biru lagi gitu. Nah, di sini Bu tulis pengambilan 1. Pengambilan pertama. Titik sampel per ruang sampel. Yang diambil yang ditanya peluang yang biru kan. Nah, kita lihat bola biru ada berapa? 5. Nah, ini namanya titik sampelnya. 5 per. Nah, ruang sampel itu dari berapa bola semua yang di dalam kantong. Oh, ternyata 9. Ini namanya ruang sampel. Jadi, peluang pengambilan biru yang pertama, pengambilan pertama itu 5/9. Nah, udah kan diambil biru 1. Nah, sekarang pengambilan 2. Kan tadi nggak dibalikin ya. Nah, berarti udah diambil 1, sisa birunya sisa berapa? Dari 5 biru berarti sisanya 4 ya. Berarti titik sampelnya 4 per. Udah diambil 1, tadinya 9 bola, ambil 1 berarti sisanya 8 bola. Oh, ternyata pengambilan kedua itu peluangnya 4/8 gitu. Nah, sekarang kalau digabung itu peluangnya jadi berapa? Pengambilan 2 bola biru secara berurutan. Nah, ini tinggal dikali, berarti peluangnya sama dengan 5/9 dikali sama 4/8 gitu. Nah, ini bisa dibagi 4, 1, dibagi 4, 2.
5 kali 1 5 per 9 kali 2 18. Oh, jadi peluangnya itu 5 per 18 gitu. Paham nggak? Kita cek dulu apakah ada atau enggak jawabannya. 5 per 18 ya tadi. Nah, ada ternyata yang ini. Oke, paham ya? Jawabannya 5 per 18. Oke, lanjut yang nomor 3. Nah, ini tentang statistika. Statistika itu juga materi kelas 9, kelas 7 sama 8 itu belum. Tapi waktu di SD kalian pernah kayaknya dijelasin dikit tentang statistika. Ini mengenai rata-rata. Rata-rata itu gimana caranya? Nah, coba kita baca soalnya dulu ya. Dalam suatu kelas, rata-rata nilai matematika siswa laki-laki 7,2. Di sini rata-ratanya 7,2, ini yang laki-laki. Yang perempuan 8,1. Terus rata-rata kelas itu berarti digabung perempuan dan laki-laki. Rata-ratanya berapa? 7,5 setelah digabung. Yang ditanya perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan katanya. Ini yang diketahui cuma rata-ratanya aja. Si laki-laki rata-ratanya 7,2. Si perempuan rata-ratanya 8,1. Ketika digabungkan rata-ratanya 7,5 gitu. Oke, kita tulis dulu ya. Di sini Ibu misalnya X itu adalah jumlah siswa laki-laki. Laki-laki gitu ya, Ibu tulisnya ya. Sementara Y itu jumlah siswa perempuan. Di sini tadi rata-rata laki-laki itu 7, berapa tadi? 2. Rata-rata perempuan itu 8,1. Nah, rata-rata kelas itu gabungan, berarti X tambah Y kan, perempuan tambah laki-laki sama dengan 7,5. Nah, rata-rata itu gimana sih ngitungnya? Rata-rata itu jumlah data dibagi banyaknya orang. Misalnya ada suatu nilai 70, 80 gitu. Ada berapa orang? Misalnya 10 orang. Berarti yang 80, 90, 70 itu dijumlahin semua dibagi 10 orang. Itu namanya rata-rata. Nah, ini juga konsepnya sama. Jadi, cara pengerjaannya seperti ini. 7,2X. Karena ada X orang kan yang laki-laki, ditambah 8,1Y. 8,1 kali banyak siswa perempuan Y. Ini tuh cari totalnya. Jadi total nilai si laki-laki itu berarti 7,2 kali X. Total nilai perempuan 8,1 kali Y. Sama dengan rata-rata kelas. Jadi total si laki-laki ditambah total nilai si perempuan bakalan jadi si total nilai kelas kan ya. Nah, kebetulan ini rata-ratanya 7,5 dikali X tambah Y gitu. Nah, ini dikali masuk. 7,2X ditambah 8,1Y sama dengan 7,5X. Ini namanya capit kepiting, perkalian capit kepiting atau pelangi, tambah 7,5Y gini. Ini satu-satu ngalinya. Kalau udah kayak gini, X sama X itu satuin, Y sama Y satuin. Kalau Ibu X-nya pindah ke kiri, Y-nya pindah ke kanan ya. Berarti 7,2X dikurang ya. Ini kan positif, pindah ruas. 7,5Y X sama dengan 7,5Y dikurang, ini juga positif, pindah ruas jadi negatif. Ini dikurang 7,2X dikurang 7,5X berarti minus ya, 0,3X sama dengan ini juga minus 0,6Y. Karena kanan kiri negatif, ini Ibu coret aja negatifnya biar jadi positif ya.
0,3x sama dengan 0,6y. Semuanya bisa ini dibagi berapa? Dibagi 0,3. Nah, betul sih di sini ya. Nah, dibagi 0,3 kan 0,3 bagi 0,3 1. Jadi 1x. 1x nggak usah ditulis ya. Jadi x aja sama dengan 0,6 bagi 0,3 2y. X sama dengan 2Y. Yang ditanya X itu kan laki-laki tadi, Y itu perempuan. Yang ditanya perbandingan jumlah siswa laki-laki dengan perempuan. Berarti X banding Y. Yang ditanya X per Y atau X banding Y. Berarti sama dengan 2 banding 1. X banding Y sama dengan 2 banding 1. Ini boleh ditulis kayak gini. Tapi karena perbandingan biasanya nulisnya kayak gini. 2 banding 1. Coba kita lihat ya. Ada jawabannya enggak? 2 banding 1. Ada ya ternyata yang A. 2 banding 1. Itu caranya. Mungkin rada ribet ya. Caranya rada panjang ya. Tapi Ibu yakin kalian pasti bisa. Paham ya? Kalian bisa pelajarin lagi. Ini namanya materi statistika. Kemarin ada di kuis yang kemarin, kuis Ki Hajar yang kemarin. Terus nomor 4. Nah, kawat sepanjang ini juga kemarin ada. Kawat sepanjang 7,2 meter dapat dibuat 6 buah kerangka balok. Ini cuman kerangkanya aja. Jadi kawat 7,2 meter ini bisa dibuat 6 buah kerangka balok. Jika kerangka balok mempunyai panjang 15 cm, ini panjangnya, tingginya 6 cm, yang ditanya lebarnya berapa gitu. Lebarnya nggak ada, itu yang ditanya gitu. Nah, pertama-tama kita lihat panjang kawat dulu. Panjang kawat kita tulis. Itu satuannya panjang kawat kalian jadiin senti aja, soalnya yang panjang kan tadi 15 cm. Yang lebarnya tadi berapa senti ya? 6 cm ya. Jadi ini yang 7,2 meter. Kalian jadiin senti berarti jadi 720 cm ya. Nah, kerangka itu cuman kayak gini. Tadi ya kalau Ibu bikin baloknya kan kayak gini balok. Kerangka itu cuman rusuk-rusuknya aja. Berarti ini kan panjang, ini panjang, ini panjang, ini panjang gitu kan. Panjangnya ada berapa? 4 kan? Ini. Lebar 1, 2, 3, 4. Ini lebar. Tingginya juga ada 4 ya, bener nggak? Jadi satu kerangka kalau Ibu tulis terdiri dari 4 panjang ditambah 4 lebar ditambah 4 tinggi ya. Kalau Ibu tulisnya satunya kayak gini, 4-nya keluarin, panjang tambah lebar tambah tinggi. Gini rumus cepatnya. Nah, ini satu kerangka. Karena dia katanya berapa kerangka tadi? 6 ya. Jadi si 720 cm ini bisa dibuat 6 kerangka. Nah, berarti 6 dikali 4 dikali panjang plus lebar plus tinggi sama dengan 720 gitu. 6 kali 4 24. Panjangnya masukin tadi 15, lebarnya yang dicari, tingginya tadi udah ada, tingginya berapa? 6 ya. Sama dengan 720 gitu. Nah, 24 dikali 15 tambah 6 21 plus L sama dengan 720 gitu ya. Nah, kalau kalian susah, kalian boleh kali masuk boleh, atau 720 ini bagi 24 boleh. Ibu kali masuk dulu aja ya, ini capit kepiting lagi kayak tadi. Jadi 24 kali 21 504 plus 24L sama dengan 720.
Ini pindah ruas. Jadi 24L sama dengan 720 dikurang 504. 24L sama dengan 216. Berarti L-nya berapa? 216 dibagi 24 sama dengan berapa? Ternyata hasilnya 9 cm gitu. Ini kalian harus hafal nih rumus. Ini masuk ke bangun ruang ya, materi bangun ruang. Lebarnya, nah udah ketemu 9 cm, kita cek apakah ada hasilnya 9 cm. Oh ternyata ada 9 cm ya. Oke, paham ya? Nah oke, kita lanjut nomor 5. Penduduk desa Sukarame, ini tuh sebenarnya materi tentang himpunan nih kayak gini, kelas 7 ya. Tapi ibu nggak pakai himpunan nih ngerjainnya. Penduduk desa Sukarame diketahui ada 182 jiwa berusia kurang dari 40 tahun. Jadi yang usianya kurang dari 40 tahun 182. Terus yang lebih dari 20 tahun 128. Terus antara 20 sampai 40 itu 85. Yang ditanya banyak penduduk di desa Sukarame tersebut ada berapa? Nah, mending kalau kayak gini tuh tulis dulu usia. Lebih dari kurang dari 40 sama dengan 182. Lebih dari 20 itu 128. Di antara 20 sampai 40 itu sama dengan 85. Kok ibu lebih ke pakai garis bilangan. Ini batasnya itu 20 sampai 40. Kalian lihat ya. Kurang dari 40 berarti ke sini ya. Nah, kurang dari 40 itu 182. Pakai kuning deh, 182. Terus lebih dari kan ke sini. Lebih dari 20 itu berapa? Kita pakai warna biru. 128. Ini 128. Sementara yang di tengah-tengah ini antara 20 sampai 40 ya, yang ini segini itu katanya 85. Nah, ini tengah-tengahnya 85. 128 itu lebih dari 20. Berarti kalau dari 20 sampai 40 aja 85, berarti dari sini ke sini berapa? Gitu kan ya. Nah, ini tinggal 128 dikurangin 85. Berarti yang dari sini ke sini 182 dikurangin 85 gitu. Kalau ibu lebih gampangnya kayak gitu. Kalau ibu. Nah, ini berapa? 128 dikurang 85 itu sama dengan 97. 97 ini berarti 128. 182 dikurangin, oh kebalik. Ini yang 97, aduh salah, sorry ya. Ini 97, yang ini 43 ya. Jadi jumlah penduduknya totalnya 97 tambah antara ini kan 85 ditambah 43, tambahin aja, berarti totalnya 225 gitu. Paham nggak? Kita lihat apakah ada jawabannya. 225. Oh ada ya ternyata ya. Oke, kayak gini. Tadi mana? Gini, jawabannya 225. Oke, soal yang terakhir nomor 6.
Nah, ini campuran fisika sebenarnya. Tono mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B pada pukul 10.30 dengan kecepatan segini, 10 km per jam. Pada saat yang bersama, berarti jam 10.30 juga, Amir mengendarai dari kota B ke kota A, kebalikannya. Rata-ratanya 80 km per jam. Nah, jarak kedua kota itu 560. Nah, kapan mereka berpapasan itu yang ditanya gitu. Cara mengerjakannya kalian mending digambar dulu. Ini kota A, ini kota B. Kok ibu selalu kayak gitu digambar, diilustrasikan dulu. Ini Tono berangkat dari sini. Terus Amir berangkat dari sini. Berangkatnya itu jam 10.30 samaan. Jarak ini 560 km. Ya, kecepatan Tono V ya, kecepatannya. Kalau fisika ini kita belajar fisika juga nih jadinya. 60 km per jam. VT ya, kecepatan Tono. Ini VA, kecepatan Amir, itu 80 km per jam. Lebih cepat si Amir ya, yang pakai mobil ya. Tono dari A ke B, Amir dari B ke A. Dia itu bakalan bertemu di tengah-tengah jalan, berpapasan. Ya. Nah, yang ditanya jam berapa mereka berpapasan di tengah-tengah jalan. Kalau dalam fisika itu S itu rumusnya apa? V kali T ya, kecepatan kali waktu. Nah, kita pakai ini fisika. Jadi S jarak si Tono ditambah jarak si Amir itu sama dengan 560 km jarak totalnya. Gitu. Nah, terus ini masukin, kan rumusnya V Tono dikali T. T-nya T aja waktu ya, karena waktunya nggak tahu. V Amir dikali T. T-nya T aja, soalnya kan T-nya sama, bakalan sama dengan 560. V Tono masukin 60T ditambah 80T sama dengan 560. 60T tambah 80T berarti 140T. Sama dengan 560, berarti T waktu ya, 560 dibagi sama 140, berapa ini? Hasilnya sama dengan 4 jam. Jadi dia mengendarai 4 jam, masing-masing 4 jam baru bertemu berpapasan di tengah jalan. Jadi jam berapa, pukul berapa, PK aja ya, berarti 10.30 mereka berangkat tambah 4 jam. Jadi mereka ketemu jam 14.30, mereka papasan di jalan. Itu. Apakah ada jawabannya? Kita lihat dulu. 14.30. Oke, ini ya jawabannya ya, 14.30. Nah, kayak gini, ini campuran fisika ini. Fisika ada juga materi tentang ini. Fisika matematika. Oke. Udah selesai kita membahasnya. Sekian dari ibu. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, kalian boleh hubungin ibu, tanya ibu lewat WhatsApp bisa, atau bisa di komen di video ini juga nggak apa-apa di bawahnya. Oke, sekian dari ibu, semangat belajarnya, semoga lolos ke tahap selanjutnya ya. Oke, semangat.